Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya di pagi hari ini? Baik, coba lambaikan tangannya. Sebelum kita bangkit berdiri, kita undang bangkit berdiri. Lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Gongsi. Haleluya. Kita tetap berdoa bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami. Engkau teramat baik, Engkau baik bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan buat di pagi yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menghadap hadirat-Mu yang suci. Kuduskan kami semua, agar Engkau yang selalu bertata dalam setiap ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biar seturut dengan kehendak. Berkatilah ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bawa setiap hati kita. Banyak walau hanya waktu yang tepat kita dapat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan segala sesuatu yang Engkau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
Yesus berdoa lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Selalu dengan hati kita. Yesus berkenan. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami. Yesus berkenan. Apalagi kami apabila kami menyalahkan Engkau. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Jadi masa yang sempat berpujian Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Siapa tahu kita masih berpikir tentang Yesus. Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia
Kami menyambutmu dengan sukacita. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Ya, saya percaya kita semua berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga kita mau bersuka cita. Dan siang ini Tuhan baik. Dapat rasa
Engkau baik. Kita merayakan kemuliaan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Coba dikasih rumah kita, katakan gongsi, gongsi.
Kita memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kami tidak bisa membalas kasih setia Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang besar yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Kami bisa percaya Tuhan kepadamu, itu satu anugerah yang besar. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Kami tidak bisa membalas kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Itu terlalu besar, terlalu mahal Tuhan. Thank you Jesus buat pengorbanan. Haleluya.
ketika kami boleh menikmati setiap kasih kebaikan Tuhan yang kami percaya ketika kami merasakan, kami akan dibuat kuat menghadapi segala tantangan. Tuhan, Kau terus berkarya dalam hidup kami dan ajari kami itu terus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Sesuatu yang ajaib dan luar biasa sudah terjadi dan sedang terjadi dan terus akan terjadi di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang saatnya Kau berbicara melalui hamba-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mudah diajar oleh Tuhan, supaya kami bisa melihat kerajaan Allah lebih nyata lagi di dalam kehidupan kami, ada dalam rumah tangga kami, ada di dalam komunitas kami, ada di tempat di mana kami bekerja, dan itu mendatangkan sukacita yang besar. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, firman-Mu disampaikan dengan cara yang sederhana, biar kami memiliki hati yang siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Jangan duduk dulu, kasih salam satu dengan yang lain, katakan ada yang kebetulan kan? Ada yang kebetulan. Amin. Terima kasih tim praise and worship yang sudah menolong kita sekalian. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kongsi baca. Selamat tahun baru. Banyak rezeki. Amin. Niat-niat yuyi. Tiap-tiap tahun ada kelebihan. Sum-sum lili. Semua berjalan lancar. Tiap-tiap mimi manis selalu. Taiwan Guangjin, rezeki melimpah ruah. Jinyu mantang, penuh keemasan. Tajia kilau, lau divine sencui kim. Semoga bisnis maju besar. Terima kasih. Ya sudah pakai begini harus ngomong gitu. Sekali lagi kita bersyukur karena hari ini kita bersuka cita karena anugerah Tuhan. Saya mau berbicara tentang pentingnya memiliki hati yang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Kalau saudara mendengar kata lemah lembut itu kira-kira apa? Lemah lembut itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Baik hati, ada lagi? Hah? Rendah hati, ada lagi? Hah? Apa? Sabar, betul. Apa lagi? Halo? Apa? Penuh kasih. Luar biasa. Banyak macam-macamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa siapapun itu harus belajar lemah lembut. Matius 5 ayatnya yang kelima berkata seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Ya, Bapak Ibu, kita sering kali mendengar ya adanya satu perkelahian, adanya satu penganiayaan, ya, sehingga membuat seseorang itu tidak bisa mengontrol hidupnya. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia karena tidak bisa mengontrol akan hidupnya. Sebetulnya lemah lembut itu dari kata prates. Prates itu artinya strength under control, maknanya begitu. Jadi bisa mengendalikan akan kekuatan yang ada, bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu adalah orang yang sebetulnya mempunyai kemampuan, tetapi dia bisa mengontrolnya. Ya, gentle. Makanya ada ladies and gentlemen, gitu ya, dari kata gentle. Itu apa? Orang yang sebetulnya bisa mengatasi atau mengontrol kehidupannya, walaupun dia memiliki atau bisa melakukan kesanggupannya, kemampuannya untuk bisa membalas satu dengan yang lain. Nah, saudara, kita belajar dari seorang yang bernama Tuhan Yesus yang berkata seperti ini. Marilah
kepadaku. Mari kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang saya siapkan untuk saudara hari ini. Kita lihat dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 dan 29 berkata seperti begini, marilah kepadaku semua yang, siapa yang mati lesu? Terus belajar sama dia, ya. Dan berbeban berat. Siapa yang berbeban berat? Banyak di antara kita. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Tuhan itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya tertarik karena tahun ini kita memasuki tahun mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Ya, kita lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Saudara, salah satunya kita harus berurusan dengan apa yang disebut dengan hati dan cara berpandang kita, cara berpikir kita. Ya, jadi kita belajar banyak nanti tentang bagaimana Tuhan memproses hati kita dan memproses cara pandang kita, sehingga apa? Sehingga kita ini bisa mengalami apa yang disebut dengan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prosesnya itu merupakan sesuatu proses yang sangat menyenangkan kalau saudara dibentuk menjadi orang yang hatinya lembut. Tuhan Yesus itu memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati yang luar biasa. Betul ya? Dia sebetulnya kalau ketika dibully itu dia bisa saja melakukan sesuatu, ya, membalas. Di antara kita kan seringkali juga terjadi seperti begitu, ya, sehingga kita ini dilihat dari respon kehidupan kita. Saudara, ada 3 hal yang saya ingin pelajari bersama-sama di suasana yang berbahagia ini. Sebetulnya apa sih manfaat menjadi lemah lembut? Ya, bukan lemah gemulai. Orang lemah lembut itu luar biasa karena dia bisa kontrol kemarahannya, bisa kontrol kesempatannya untuk membalas. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang belajar dan menjadi lemah lembut, pasti dia akan bisa meredam yang namanya konflik. Ya, meredam yang disebut dengan konflik. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam tokoh Alkitab yang kita sebut sebagai orang yang bernama Abraham. Ya, perhatikan orang yang bernama Abraham. Abraham dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-9 mengalami konflik yang besar bersama dengan keponakannya yang namanya Lot. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Saat itu luar biasa. Mereka dibuat kaya, mereka dibuat berhasil, sehingga mereka bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu ya, satu kali tempatnya nggak cukup untuk mengembalakan domba, dan anak buahnya ini pada berkelahi, saudara. Konfliknya luar biasa dan sampai kepada tuan mereka yang bernama Lot dan Abraham. Bapak Ibu, kita belajar ya. Yang pertama, konflik itu harus bisa diredam dalam hidup kita, karena kalau tidak nanti akan mendatangkan perpecahan satu dengan yang lain. Betul? Saudara pernah mainan mercon? Mercon apa? Mercon itu bahasa Indonesia juga. Petasan. Saya lupa petasan. Bahasa Inggrisnya apa? Firework itu kembang api kecil mercon. Gitu loh saudara ya. Saudara, kalau kita mau meredam petasan yang sudah disulut, saya mau tanya caranya bagaimana? Ditutup apa? Tetap meledak, saudara. Ditutup tetap meledak. Saya paling tidak 5 kali kena mercon meledak pada waktu kecil. Karena kalau anak kecil itu dia lebih puas merconnya dilempar. Gitu ya. Waktu itu SD, SMP itu mainnya gitu. Tapi sebelum dilempar, tangannya pecah. Paling tidak 5 kali saya alami itu, dan sakitnya luar biasa. Jadi, bagaimana meredam sumbu yang sudah dinyalakan itu untuk supaya merconnya nggak meledak? Ada yang tahu caranya? Hah? Masukkan air bisa, ya dalam mati. Tetapi yang pasti apa? Ya matiin sumbunya, gitu kan? Dipotong sumbunya kalau perlu.
dikasih Tuhan, orang yang hatinya lemah lembut itu sanggup memotong sumbu yang sedang menyala. Ya, banyak orang yang sebetulnya sumbunya gak panjang, saudara. Tapi memang banyak orang yang sumbunya pendek, cepat meletus-meletus. Tapi kalau saudara memiliki hati yang lembut, saudara gak akan balas itu. Karena 10% dalam hidup manusia itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. 90% dari hidup manusia itu adalah respon atau hasilnya. Perhatikan ya, hanya 10% yang membuat kita ini kacau, tetapi 90% sebetulnya yang membuat saudara damai sejahtera. Amin. Baru diputus pacar atau dikatakan, kamu ya kurang cantik, langsung oke, putus. Ngomong putus tuh berapa menit sih? Putus, tapi akibatnya saudara susahnya berminggu-minggu, mikirnya bertahun-tahun. Kurang ajar, ya, ngatain saya begini. Dan itu sebabnya untuk sesuatu respon dalam hidup kita itu sebenarnya dibutuhkan waktu yang sekejap. Tetapi untuk kita ini menikmati respon yang kita buat, itu sesuatu yang cukup panjang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah lembut hati. Belajar lembut hati. Abraham memberikan contoh yang luar biasa. Dia berkata begini, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Ya, saudara, banyakkah di antara kita yang bisa berkata seperti ini? Apalagi sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang sedang kita bangun. Ya. Kita harus belajar seperti Yesus. Kamu datanglah kepadaku, saya tahu kamu banyak susah, hidupmu banyak susah, belajar daripadaku, lemah lembut. Karena yang dikasih Tuhan Yesus sebetulnya bisa. Waktu ketika dia dibully, dia punya kemampuan untuk membalas. Tapi tidak pernah kita baca di dalam Alkitab yang walaupun dia dihina, walaupun dia dibully, dia berkata, tunggu dulu ya, gitu ya, tunggu saja nanti gua balas. Ya, dia stay pada misi yang Tuhan taruh. Dia stay pada tujuan yang dia taruh dalam kehidupan Bapak taruh dalam kehidupannya. Bahkan kita berkata dia taat, bahkan taat sampai mati. Amin. Kemudian orang yang sama, Tuhan Yesus yang sama, berkata kepada kita, datang kepadaku, karena aku lemah lembut dan aku akan mengajar kepadamu. Sehingga sebagai anak Tuhan kita akan memiliki kehidupan di dalam ketenangan. Orang yang mempunyai kelembutan hati bukan orang yang lemah, tetapi orang yang kuat. Karena seperti Tuhan Yesus yang memiliki kelemah lembutan, memiliki panjang sabar. Amin. Dia memiliki hati yang rendah, dia memiliki hati yang sabar, dia suka mengampuni, dia suka memberi, dan tidak suka mengintimidasi orang. Amin. Yang kedua, ada tokoh Alkitab namanya Musa. Musa ini luar biasa. Kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Bisa diklik di bagian yang selanjutnya, ya. Jadi Musa itu adalah orang yang lemah lembut dari setiap manusia di atas muka bumi. Ada di Bilangan 12 ayat yang ketiga kalau saya tidak salah, Pak Kevin. Ya. Yang lanjutnya saja. Terus satu lagi. Ya, ada terus lagi. Belum lagi? Ya, terus lagi. Oh, nggak ada. Di atasnya ada. Oh gitu. Iya. Baik. Saya rekap di sini. Ya. Oke. Saudara perhatikan, Musa itu adalah orang yang dianggap sebagai orang yang lemah lembut atau lembut hati. Dan ketika Musa memimpin bangsa Israel menuju Kanaan, bangsa ini dipimpin dengan sesuatu yang luar biasa. Orang yang lemah lembut. Yang kedua, dia akan bisa meredam kritik.
Kritik itu ada dua. Yang satu kritik yang membangun, yang satu kritik yang melemahkan. Ya. Nah Musa ini kurang apa? 2 juta dipimpin keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, tetapi mulutnya bangsa Israel itu, saudara, bikin gak kuat kepada dia. Padahal semua mujizat dinyatakan dan orang boleh melihat, tetapi memang satu kelemahan bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu suka mengeluh, bangsa Israel suka berdalih, ya, sehingga saudara kehidupan Musa ini ditempa luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat rupanya dia itu orang yang memiliki hati yang lembut, ya. Menurut saya dia itu kuat dan kokoh, ya. Musa ini orang yang punya integritas yang luar biasa, tetapi Alkitab mencatat hatinya itu lembut, sehingga kritik apapun yang datang dalam hidup kita atau di dalam hidupnya tidak menjadikan dia orang yang pemarah. Memang sesekali dia itu karena sudah gak tahan, dia marah, tapi akibat hal yang sangat kecil saja, yang kemarahan yang tidak terlalu banyak, ya, itu membuat dia kehilangan kesempatan masuk tanah perjanjian. Bayangkan saudara. Tetapi yang kita mencatat, Musa ini hatinya lebih lemah lembut, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Hanya cucu saya tak kasih nama Moses, lebih lemah lembut. Saya ingin ngasih nama orang Moses, gak ada pernah gitu. Sebetulnya salah satunya ya ini, saudara. Nah, saudara perhatikan, luar biasa apa yang Musa kerjakan. Dia sabar, dia memiliki hati yang rendah. Seorang yang memiliki kelemah lembutan mempunyai kekuatan untuk tetap sabar. Ya, banyak kita kan banyak yang gak sabar, ya. Banyak kita seringkali jadi orang yang emosian, ya. Mari cincang kamu, dibalas. Kamu kadal, masih kadal lagi. Kamu biawak, lebih gede lagi ya, saudara. Kamu komodo. Orang masih sekali gitu. Kita itu puas kalau orang mengkritik kita. Kebiasaan orang itu, ya, bisa menyalahkan orang lain supaya apa? Supaya dirinya kelihatan benar. Dari apa responnya, gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang lemah lembut dia tahan diri. Cicak kamu anaknya cicak, gitu. Selesai, saudara. Oh, semut kamu anaknya semut, gitu, ya. Jadi selalu dia pilih yang lebih rendah. Nah, Musa ini sabarnya luar biasa. Saya berharap kehidupan Musa, kehidupan Abraham menjadi contoh iman bagi kehidupan kita. Karena orang yang lemah lembut, yang pertama dia bisa mengatasi, meredam konflik. Yang kedua, bisa meredam kritikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, orang yang lemah lembut hatinya itu bisa meredam jadinya kepahitan dalam hidup kita, ya, balas dendam dalam kehidupan kita. Karena seringkali orang itu baru puas kalau dia bisa membalas. Nah, orang yang memiliki kelemah lembutan ini seperti Raja Daud. Daud di Alkitab di dalam 1 Samuel 24 ayat yang 10 dan yang ke-11, dia berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada Saul, Tuan Saul, ya, mengapa kau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku atau Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau, katanya gitu, ya, ke dalam tanganku. Dalam goa itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Saudara, orang yang lemah lembut itu, ya, dia mempunyai kesempatan untuk membalas, kesanggupan untuk membalas, tapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Berapa banyak suami istri
yang punya kesempatan untuk membalas pasangannya, ya. Karena wanita itu kalau ngomong banyak, 22.000 ya Pak ya sehari, 22.000 atau 30.000 kata. Tapi kalau laki-laki itu lebih cool, cuma sekitar 6.000 kata. Jauh sekali. Makanya saya selalu sarankan wanita itu lebih baik melakukan doa syafaat setiap hari. Wah, itu baru ketemu sama istrinya yang pulang dari bekerja keras, tinggal dikit omongannya, gitu ya. Ya, saya berpikir gini, apa sama ya setiap lelaki-lelaki di gereja ini mengalami atau memiliki pemikiran yang sama ya, gitu ya. Gak kuat mendengar. Kalau saya sedikit tidak, saya mengaku sedikit tidak bagus di bidang komunikasi dengan istri saya. Karena seringkali saya udah capek, ya, gitu ya. Tapi kok boleh sebetulnya, ya. Ngomong banyak saya, ya. Harusnya kan kita punya quality time, betul ya? Kualitas di mana kita bisa berbicara, atau punya quantity time. Kalau kita berkata quantity time itu setiap saat loh, kita harus sambut. Tapi kayaknya saya kurang itu quantity time-nya dengan istri saya. Perginya sama-sama sering, tapi komunikasinya kadang saya cuma diem aja. Itu gak benar, saudara. Iya kan? Kan banyak orang tua dengan anak juga hal yang sama. Seringkali kita merasa sudah cukup komunikasi dengan anak kita, padahal enggak, cuma nemenin aja. Nemenin dia main game, nemenin dia les, nemenin dia pergi kemana, cuma itu aja. Gak pernah diajak omong, gak pernah diajak ngulik firman Tuhan, gak pernah. Tapi kita sudah merasa cukup bahwa kita ini sudah cukup berkomunikasi. Kuantitas di dalam komunikasi itu bukan begitu. Kuantitas di dalam komunikasi itu ngomong sama dia. Ya kalau saya renung-renungkan Tuhan, mau diberi kemampuan lebih. Istri saya itu setiap hari dia semangat menceritakan apa yang dia kerjakan. Semangat, gitu ya. Tapi saya nggak pernah cerita apa yang saya kerjakan. Entah dimarahi bos lah, entah terlambat lah, entah bannya kena paku, nggak pernah, jarang sekali. Kecuali dia tanya, kalau kamu gimana? Jarang. Karena ya itu tadi kata bapak-bapak gimana sih? Saya berharap di sini bapak-bapak juga belajar. Kita pikir menemani pergi ke pasar itu sudah cukup, gitu ya. Menemani belajar, enggak. Waktu menemani itu dia mau ngomong. Dia mau ngomong Pak Jeffrey kalau menemani istri dia mau ngomong. Banyakan dia. Kayaknya kita laki-laki perlu equipping. Karena saya percaya kalau ditanya tentang tentang kepuasan seorang istri terhadap komunikasi dengan suami di tempat ini loh ya, saya rasa kalau boleh ditanya ibu-ibu jawabnya sangat puas, tidak puas atau tidak puas. Padahal kan kita juga termasuk orang yang setia, yang sabar, tapi soal komunikasi kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, balik lagi, orang yang lemah lembut itu akan bisa meredam, akan bisa meredakan kepahitan di dalam satu hubungan. Ya, di dalam jemaat juga begitu. Pemimpin dengan jemaat kita kadang juga kurang komunikasi. Bapak Ibu, by the way, tahun ini kita akan sedikit merubah akan pelayanan di bidang Sunday School. Ya, jadi di bidang Sunday School itu nanti ada di bawah departemen yang namanya Next Generation. Kita punya baru ya, Next Generation. Katakan Next Generation. Kita akan rubah sedikit karena kita akan pakai sistem small group. Jadi anak-anak akan diajak bersama-sama bertumbuh dalam iman. Jadi tidak ada lagi guru dan murid di dalam Sunday School, tapi yang ada kakak dan adik. Gitu ya, bagus ya. Jadi dua-duanya mereka semua ada di dalam satu kendaraan
Jadi tidak ada sopirnya Tuhan Yesus. Mereka adalah penumpang semua. Nah, Departemen Next Generation ini nanti saya mau sampaikan kepada saudara akan membawahi Departemen Kids, Departemen Youth, dan juga Departemen Parenting. Karena kita sadar saudara, kita selidiki, kita pikirkan, setiap kali generasi ini menjadi besar, mereka hilang. Karena tidak ada sesuatu yang didapat dari gereja ini untuk pertumbuhan mereka. Mereka hilang sekian tahun ke gereja boleh ke mana, kemudian setelah mereka dewasa balik lagi ke sini. Gitu. Nah, kita pikir salahnya di mana? Ternyata ada beberapa hal yang terjadi bahwa antara anak-anak Sunday School kita nggak bisa ini ngeling berjembatan dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah kita percayakan. Alasannya juga banyak. Guru-guru sekolah minggu bahasanya juga kurang. Jadi kalau mereka mengajar 5 menit saja, anak-anaknya sudah buyar, saudara. Ya, lempar-lemparan sepatu lah, apalah, pokoknya lebih banyak bermain di sini. Sehingga tidak bisa fokus kepada setiap kurikulum yang dibuat. Guru sekolah minggu itu kurikulumnya bagus-bagus, saudara. Tetapi pada kenyataan anak-anaknya bisa bertumbuhnya ini kadang tidak sesuai dengan harapan para orang tua. Kadang mereka berani kepada orang tua, kadang mereka menolak orang tua, saudara. Kemudian yang disalahkan di gereja diajari apa? Padahal sudah guru-guru sekolah minggu itu udah capek nih, ya, udah siap sungguh-sungguh. Ternyata 5 menit mereka main game sendiri. Nah, masuk, ya. Saudara doakan supaya terjadi komunikasi yang luar biasa, saudara. Doakan ya. Jadi tahun ini mungkin kita akan set up beberapa hal yang bisa mungkin mengubah dan bisa memperlakukan sesuatu yang lebih baik. Kembali lagi kepada hal yang terakhir, Saul itu penuh dengan kebencian, iri sekali dengan Daud. Ya, tiap kali para wanita itu berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan belasan dongki. Ya. Kurang ajar. Mulanya itu Saul bagus, saudara. Ya, dia dipilih Tuhan. Dia mempunyai banyak kelebihan, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi sejak dia dengki, iri hati, saudara, mengalami hal yang luar biasa. Saya mau mengajak kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Berkali-kali dia ingin membunuh Daud, sampai Daud lari meninggalkan dia. Tapi berkali-kali Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul. Kesempatan yang dia punya, kekuatan yang dia punya, tapi tidak dikerjakan oleh Daud karena Alkitab mencatat Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Tadi kan dikatakan orang yang lembut hatinya dia akan melihat kerajaan. Artinya orang yang lembut hatinya itu dikenal oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita meminta kelemah lembutan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan memberikan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa? Beban masih berat, persoalan masih banyak, tetapi biarlah kita ini memiliki hati yang lembut hari ini. Karena orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, sesungguhnya dia adalah orang yang kuat. Katakan kuat. Orang yang lemah lembut itu dia sanggup akan mengatasi segala persoalan yang ada. Saya percaya Tuhan Yesus akan menopang kita, akan menyertai kita dan memberkati kita sekalian dengan kelemah kita. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, kita berkata Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan hidup. Amin. Selamat tahun baru. Selesai. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan dengan beberapa acara pada pagi hari ini. Haleluya. Nyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Dan kemudian kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan berkata yang lemah
melihat akan memiliki bumi sesuai firman-Nya. Hari ini mari kita mempercayai orang yang lemah lembut bisa meredam konflik dalam hidupnya, walaupun terlalu berat. Ya sanggup untuk dibully, walaupun itu tidak enak, bahkan dia tidak akan kepahitan hatinya. Apalagi balas dendam tidak akan terjadi dalam hidup kita. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lepai mata, aku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama karena firman-Mu ya, firman-Mu ya. Berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari-hari ini sedang menghadapi konflik dan sesuatu mengganggu hidupmu. Saya ingin supaya Tuhan menjamah hidupmu dan memberikan hati yang lembut pada siang hari ini. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang dibully, sedang menghadapi sesuatu yang tekanan-tekanan yang luar biasa, kritik terhadap hidupmu tentang kekuranganmu. Saya ingin berdoa buat saudara, rohnya masuk dalam hidupmu, diberi kelembutan yang baru, sehingga tidak membalasnya dengan sesuatu kemarahan. Dan juga mungkin dalam hidup kita yang ada kepahitan, tentunya pasti saudara malu untuk mengakui. Tapi kalau memang ada kepahitan dalam hidupmu, ada pasanganmu, kepada pemimpinmu, kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, saudara dikasih Tuhan, sehingga ada keinginanmu membalas dia karena dia jahat kepada kamu. Saya berdoa buat saudara, diberikan hati yang baru yang penuh dengan kelemah lembutan, sehingga dijauhkan dari itu dan hidupmu. Alkitab berkata, kalau belajar dari Yesus, dia akan mendapatkan kelegaan. Bapa kami yang di surga, Hamba-Mu berdoa, sidang jemaat, berikan Tuhan hati yang lemah lembut, karena kami tahu Engkau sudah memberi contoh dalam kehidupan kami. Oh Tuhan yang sabar, Tuhan yang setia, oh Tuhan yang tidak membalas. Bahkan Kau berkata, barang siapa percaya kepadaku, kamu tidak binasa. Dan Kau membuktikan, memberi teladan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Kau diolok bahkan oleh murid-murid-Mu sendiri ya Tuhan, Engkau memberikan respon yang baik. Tidak ada kepahitan buat Engkau, sehingga sampai hari ini kalau kami jatuh bangun di dalam iman kami, Engkau tidak membuang kami, tapi tangan-Mu tetap terbuka untuk kami kembali kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar umat-Mu mendapatkan hati yang baik, hati yang lemah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan, beri tepuk tangan yang paling karena kita. Oke, silakan duduk. Kita akan lanjutkan akan ibadah kita.
Shalom, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Welcome, sir. First time in our fellowship. We're so happy you can be together with us, listening to the God's word. God bless you. Yeah. Hope you understand from the translator. Yeah. Thank you. Yes. Thank you for Pastor Petrus Haryono untuk firman-Nya pagi hari ini. As we give him appreciation terbaik. Thank you. Kita ada sedikit pengumuman. First thing I want to say, Happy Chinese New Year 2024. Kami mengucapkan buat seluruh jemaat. Saya akan speak Chinese, but I hope this sesuai dengan lirik Sin Chung Kyong Hee, Tiang Hok Tiang Sai. Why my wife is smiling, laughing at me? It's funny, she understand, but I don't understand. Okay. Selamat menyambut musim semi. That means selamat menyambut musim semi, tambah umur, tambah kebahagiaan. Long life, happy life. Kita ada nursing home ministry. Akan kita adakan pada tanggal 17 Februari hari Sabtu. Jamnya jam 10.30 AM pagi di Southern Cross Care Daisy Group. Alamatnya di 1-3 Guai Avenue. Mari kita topang dalam doa untuk pelayanan nursing home ini. Untuk infonya silakan hubungi Lisa dan Pak Petrus. Mari kita terus topang doa for nursing home ministry. Saatnya kita membawa offering. Yang mau transfer silakan ke Christian Fellowship BSB 082 332 account 83 594 0914. Dan kita juga ada mission fund untuk Jire, itu untuk yang pastor yang sudah baru graduate dari teologi. Jadi mereka butuh dana untuk pelayan-pelayan mereka yang ada di dalam pedalaman. Kalian yang kalau mau kasih donasi, kalau Tuhan menggerakkan hati kalian, silakan bisa kirim ke BSB 02 439 account 1097 9688. Mari kita bawa offering yang terbaik. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, mengucap syukur, terima kasih di pagi hari ini, hari yang indah yang sudah Kau berikan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Bapak, yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Pak Petrus Haryono. Berkati pelayanannya ya Bapak. Bapak Surgawi, terima kasih. Biarlah firman-Mu akan melekat di hati kami ya Bapak. Biarlah kami mempunyai hati yang lemah lembut selalu ya Bapak. Dan yang mempunyai 9 buah roh juga ya Bapak, dan dari Engkau ya Bapak. Biarlah itu melekat di hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami dalam hidup kami, dalam keluarga kami,
kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami, semua pekerjaan finansial yang sudah Engkau berikan untuk kami, Engkau sudah mencukupi semuanya. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberi persembahan kami ini ya Bapa. Dalam Kau uruskan sucikan persembahan ini ya Bapa. Mari kita memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Maret sampai tanggal 1 April. Yang minggu-minggu ini panitia yang sudah dibentuk akan mengadakan meeting sama-sama, dan kita bersyukur karena tahun ini kita tidak retreat di tempat yang jauh, kemudian tempat tidur yang sedikit kadang kurang nyaman, tapi kita akan retreat di tempat yang dekat di Stamford Hotel. Ya, jadi kita akan di Stamford Hotel sama-sama. Saya berharap jangan saudara begini, dekat, saya bolak-balik aja dah. Nggak usah bayar nggak usah bayar hotel. Nah, tujuannya kita harus tahu. Biasanya kalau retreat itu kita kumpul sama-sama, kita diskus sama-sama, kita melakukan kebaktian sama-sama. Tetap berdoa supaya Tuhan memberkati saudara bisa membayar roomnya, karena room atau biaya yang diadakan itu mirip dengan kalau kita pergi jauh, harus traffic jauh, harus kerja keras ya. Panitia dalam hari ini saya berharap juga bisa bersyukur karena tidak terlalu pusing ngurusin konsumsi, tidak terlalu pusing ngurusin alat musik dan lain sebagainya, karena cukup cuma dekat. Kalau ketinggalan kabel tinggal balik, saudara, seperti gitu ya. Saya berharap ini bisa menjadi satu lompatan yang baik tengah-tengah kita bisa mengikuti acara dengan baik, dan sekali lagi kita punya waktu kira-kira 4 minggu ya, 4-5 minggu untuk untuk minta berkat lebih daripada Tuhan, sehingga seluruh keluarga bisa sama-sama sampai ke tempat berikutnya. Minta kepada Tuhan. Selalu kalau kita tidak punya sesuatu, minta kepada Tuhan. Ngomong sama-sama, minta sama Tuhan. Jangan dibatasi Tuhan kita. Saudara bisa bayangkan mungkin hari itu sekian puluh kamar diblok sama jemaat kita sekalian, dan saudara keluar masuk hotel karena berkat dan anugerah Tuhan. Ya, amin ya. Ini saya minta kepada Pak Doni untuk urus yang di mana hotelnya itu paling baik di sini. Ini kita sedikit dulu saudara ya. Biar dia nanti hatinya tergerak, mungkin 2 tahun yang akan tak pindah hotelnya dia di sini saudara ya. Haleluya. Kita bersyukur untuk itu. Doakan 29 Maret sampai 1 April Pastor Robin Ong akan bersama-sama dengan kita. Ya. Oke, yang kedua nanti setelah ini selesai, saya minta guru sekolah minggu itu bisa line up anak-anaknya, dan kita starting untuk bisa merayakan akan Chinese New Year kita, Imlek kita ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita foto bersama, dan setelah itu kita baru makan bersama. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah masak luar biasa, kaki babi, kaki ayam dan lain sebagainya. Tahu itu ditutup ya, saya anggap gitulah seperti itulah gitu. Kita akan makan bersama-sama, kita akan enjoy sama-sama dengan hati yang sudah diperbaharui. Amin. Mari kita selesai dengan ibadah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kami. Sebentar kami ingin bersukacita dalam perayaan Imlek yang ada. Anak-anak semua kami menyiapkan diri untuk juga bisa diberkati, melestarikan budaya yang baik, memberikan kepada anak-anak kami
sesuatu contoh yang baik juga. Terima kasih juga untuk fellowship nanti yang Tuhan memberkati semua hati kami memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Karena kami percaya orang yang lembut hatinya akan bisa mengatasi setiap persoalan, akan bisa mengatasi setiap hal-hal yang menimpa hidupnya, bahkan kritikan sekalipun. Dan bahkan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sanggup untuk mengalami kebaikan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Selamat pagi dan mari kita segera mempersiapkan untuk kiam-kiam ya bagi saudara yang sudah membawa